Shalom ibu-ibu, apa kabar di masa pandemi ini? Pasti punya cerita dan tantangan masing-masing ya, seperti saya juga. Yuk berbagi pengalaman dalam kondisi pandemi. Gimana cara kita agar bisa menghadapi kondisi ini dan bisa melihat lebih luas dan memahami tentang pandangan Alkitab mengenai ibu yang cakap dan kuat dalam menghadapi pandemi? Alternatif apa saja sebagai usaha yang bisa dikerjakan dari rumah untuk mengisi pundi-pundi ekonomi keluarga? Lalu bagaimana kita sebagai ibu yang kuat dan cerdas mendampingi anak-anak dan mengatasi stres dalam pembelajaran jarak jauh via online? Mari ibu-ibu, sama-sama kita temukan jawabannya. Dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh Seksi Perempuan HKBP Resort Merak Samarinda Kota dengan tema Ibu Cerdas, Ibu Kuat, dan Cakap di Masa Pandemi. Dengan narasumber Pendeta Deborah Purada Sinaga MPH sebagai Kepala Departemen Diakoni HKBP, Insinyur Rita Dinar T. Sitompul MP sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian Kota Samarinda, dan Psikolog Ospita Marlina Hutapea MPSI sebagai Pendiri dan Direktur Biro Semarai Daya Psikologi Bandung. Acara ini dilaksanakan melalui media Zoom dan live streaming YouTube HKBP Merak Samarinda di hari Sabtu 7 November 2020 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mengisi link bit.ly/seksi perempuan HKBP atau dapat menghubungi Meltren Sibarani di nomor 0812 5183 1677 di nomor 0812 5183 1677. Buruan daftar ya. Acara ini gratis loh, dan juga dapatkan door prize menarik untuk ibu-ibu yang mengikutinya sampai selesai. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Turuas ni huria ala nau tapukot la pukota pertanyaan tadi bagasan budarion jumul mahita mertangi yang nahohom di bagasan roh tabe mertangi yang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marede tasya buku de nomor 104 ayat sada sahat rodia 2.
Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di parbadia, na tumo palangit dot tanaon. Amen. Halomohon Jehovah, jadilah honon nama Tuho na pinangido ni Roham. Pasahat madalam mutu Jehovah, jala hapo si ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopon Jehovah, jala ibana paimaima, say marhapo satu Jehovah maho, jala ulahon na denggan. Ay holong do rohani Jehovah mida uhum, jala daktagamon tadi konon na akana niasianna. Haleluya, martangiang mahita. Ali Tuhan debata para sirohan na sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di juho hami, tupakirimon dihanguluan sa liling-liling na. Sa ilehon matodim turohanami, asa margogo hami, mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa uduluy hami, akkana di banua gijangi. Pargugoy mahami, manaluhon sa luhut na naing mga bati hami tuha sonangan. Sa ipagada haporsyaon, pakirimon dohot pamopomon di rohanami, asa monang hami rodi ujung na laho majalo tupali hami di jolom ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangulo hami. Amen. Turupok epistel di pertanyaan tabu darion, iman tersurat di Sada Timoteus 2 ayat sada sahatro di ayat bitu. Sada Timoteus 2 ayat sada sahatro di ayat bitu. Tajahama margati soring. Onpe oddo sipaingotoku naing maulahonomu parjolo situtu pangiduan pertangyangon pangodianon dohot hamoleteon humokop saluhut halak. Humokop akaraja dohot saluhut parhuaso asa marsonang-sonang jala soharibo-ribuan hita marpangalaho di bagasan sadok hadaulaton dohot hahormaton. Nading gadui jal halomuan ni rohani debata si padua hita. Ay dipangido rohana do naing saluhut jolma malua jala sahat manada hasitongani. Ay sada do debata jala sada do na pangulo ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Jesusi. Dilehod do dirina bahen tobus humokop saluhut ima si hati dakonon ditikki hadenggananna. Tusido ahu di pabakit gabi perjamita jala apostel gabi pangajari di halak si pelebegu di bagasan haporsyaon dohot hasitongan tutudo hataki indang mergabu sahu. Ima sahat nah martua do halak na tumangihon hatani debata jala no piopsa. Amen. Maredehita. Kita berdoa. Syukur kepada Allah atas kuasa yang diberikan kepada kita pada malam hari ini, yang mengantar, yang mengingatkan hati dan pikiran kita untuk dapat berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini kami hadir ya Tuhan di hadapan-Mu bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang selalu menuntun,
memberikan roh ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan dan melaksanakan firman yang kami dengarkan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman bagi kita pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kita boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja,
akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengarkan hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita pada hari ini adalah tanggung jawab orang Kristen di dalam politik. Tentu kita sebagai orang Kristen haruslah memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya beribadah, tidak hanya menyampaikan persembahan, tidak hanya melayani di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ada satu tanggung jawab yang memang harus dilakukan oleh orang Kristen, yang terutama adalah mempertahankan imannya di tengah-tengah kehidupan ini. Tentu jika diteringati mengenai tanggung jawab, ada suatu keharusan di dalam kehidupan orang Kristen. Dan ketika diteringati mengenai tanggung jawab, maka ada sesuatu yang harus dipertaruhkan, yang harus dipertahankan, yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Baik dalam situasi apapun, baik dalam godaan apapun, dia harus tetap mempertahankan tanggung jawabnya, mempertahankan imannya, mempertahankan kepercayaannya. Tentu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita lupa akan tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan. Banyak sekali tawaran-tawaran duniawi yang mengantar kita, yang membutahkan hati, pikiran, kepercayaan kita untuk melakukan tanggung jawab kita. Kita lalai di dunia ini hingga kita lupa tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Banyak godaan, banyak tantangan yang selalu menghampiri orang Kristen. Dan ada 2 posisi di mana orang Kristen akan sulit bertanggung jawab. Yang pertama adalah godaan dari dalam dirinya sendiri, di mana keinginan-keinginan daging selalu mempengaruhi pikirannya, selalu mempengaruhi kepercayaannya, sehingga dia lupa apa yang harus dia lakukan sebagai orang Kristen. Mungkin dia telah tertidur dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, keinginan-keinginan daging, sehingga dia tidak bisa mengontrol hidupnya adalah hidup orang Kristen. Dia lupa akan hal tersebut. Itu adalah posisi yang pertama yang membuat manusia, orang Kristen tersendiri, lupa akan tanggung jawabnya. Dan posisi yang kedua adalah pengaruh dari luar. Yang pertama adalah pengaruh dari dirinya sendiri, dan yang kedua adalah pengaruh dari luar dirinya sendiri. Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh dari orang lain, pengaruh dari teman, pengaruh dari tetangga, pengaruh dari pekerjaan, pengaruh dari kerabat-kerabat kita lainnya. Ada saja yang mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita lupa apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen. Dan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, terkhususnya melalui kisah kehidupan Daniel, bisa kita lihat bagaimana kehidupannya sebagai orang Kristen yang tangguh dan teguh di dalam kehidupannya.
tentu jika diteringati sebagai orang Kristen, ada tanggung jawab yang harus dia pegang. Jika diteringati sebagai bapak atau kepala rumah tangga, tentu ada tanggung jawab yang harus dia lakukan. Jika diteringati sebagai ibu rumah tangga, pasti ada tanggung jawab yang harus dia lakukan. Baik sebagai anak, baik sebagai saudara, baik sebagai profesi yang kita tekuni pada saat ini. Ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Terlebih kita sebagai warga negara yang di bawah pemerintahan yang sudah dipercayakan Allah kepada kita pada saat ini. Tentu sebagai warga negara yang baik, tanggung jawab kita adalah taat kepada pemerintahan yang ada. Karena orang Kristen meyakini bahwa pemerintahan yang berdiri pada saat ini adalah kehendak dan kuasa Allah. Mau seburuk apapun itu, mau sejelek apapun itu, mau sehebat apapun pemerintahan pada saat ini, semua adalah pemerintahan yang sudah dikehendaki Allah. Oleh sebab itu, apapun yang sudah dikehendaki oleh Allah, haruslah kita taati. Haruslah kita turut terhadap perintah-perintahnya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, ketika pemerintahan yang sudah dipercayakan Allah pada saat ini, yang harus kita taati, membuat suatu peraturan yang sebenarnya bertentangan dengan kehidupan kita, mampukah kita bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik? Contoh, ketika ada satu pemerintahan membuat suatu peraturan terhadap warga negara, di mana warga negara, terlebih kita sebagai orang Kristen, tidak boleh beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, seperti apakah perasaan kita? Mampukah kita melakukan hal tersebut? Sanggupkah kita? Bertanggung jawabkah kita? Tentu akan ada satu tanggung jawab yang harus dipertaruhkan di dalam kehidupan ini. Pasti ada pikiran yang mengatakan, jika saya tidak kerja, jika saya tidak taat untuk melakukan aktivitas saya pada hari Minggu, maka saya akan kehilangan pekerjaan saya. Maka saya akan kehilangan pelanggan saya. Maka saya akan kehilangan segala sesuatu jeripaya saya. Namun ketika saya beribadah pada hari Minggu dan meniadakan pekerjaan saya, maka saya adalah orang Kristen yang taat. Namun ada yang harus kita pertaruhkan, yaitu kebutuhan-kebutuhan duniawi, kebutuhan hidup kita. Itu adalah pilihan terhadap orang-orang Kristen. Dan orang Kristen harus mampu memilih dan menentukan apa yang menjadi tanggung jawabnya di tengah-tengah pilihan tersebut. Sulit bagi kita untuk memilih. Namun melalui kisah Daniel pada saat ini sangatlah dekat sekali dengan pertanyaan tersebut. Sangat dekat sekali dengan kehidupan yang dialami oleh Daniel. Karena apa? Karena Daniel mengalami suatu posisi, suatu situasi yang sama dengan pertanyaan tersebut. Bagaimana jika pemerintahan yang sudah dipercayakan Allah pada saat ini membuat suatu aturan tidak boleh beribadah pada hari Minggu? Seperti apa tanggapan kita sebagai orang Kristen? Sulit untuk memilih mana yang harus kita pilih. Memilih Tuhankah atau memilih pekerjaan kita? Namun melalui kisah Daniel akan mengantar kita mana yang harus kita lakukan, tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita ketahui bahwa Daniel adalah orang yang sangat teguh dalam kepercayaannya. Imannya sangat kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Terlebih di situasi yang dia alami sebagai pejabat tinggi di dalam pemerintahan Raja Darius. Raja Darius terpilih menjadi seorang raja, pimpinan suatu pemerintahan pada umur 62 tahun.
Dengan posisi dia sebagai kategori yang sudah tidak muda lagi, tentu tidak sanggup bagi dia untuk mengatur pemerintahannya dengan seorang diri. Lalu dia memikirkan, seperti apa saya bisa memimpin pemerintahan ini? Tentu yang pertama dia pikirkan adalah mencari rekan-rekannya, yaitu membentuk 120 wakil-wakil raja. Dan itu akan disebarkan di setiap kerajaan yang dia miliki. Lalu tidak hanya itu saja, dia membentuk lagi 3 pejabat tinggi. Dan salah satunya adalah Daniel. Dan tugas dari pejabat tinggi adalah menerima segala pertanggungjawaban dari wakil-wakil raja. Ini adalah suatu strategi dalam pemerintahan, di mana pemerintahan atau kerajaan dapat berjalan dengan baik. Namun di dalam proses pemerintahan terjadi yang namanya siku menyiku. Terjadi yang namanya ketersinggungan. Terjadi yang namanya bentrok antara pejabat-pejabat tinggi. Terkhususnya apa yang dialami oleh Daniel. Raja melihat ketaatannya, raja melihat ketekunannya, raja melihat kelebihan yang dimiliki oleh Daniel. Sehingga raja memiliki suatu inisiatif untuk menaikkan Daniel sebagai suatu penguasa di dalam kerajaannya. Namun pikiran, rencana dari Raja Darius justru diketahui oleh pejabat-pejabat tinggi lainnya. Yang membuat pejabat-pejabat tinggi, wakil-wakil raja, para bupati, dan petinggi penguasa kerajaan tersebut merasa marah, merasa iri terhadap perilaku Raja Darius yang khusus terhadap Daniel. Lalu apa yang mereka rencanakan pada saat itu? Yaitu bagaimana caranya menyingkirkan Daniel di dalam kehidupan atau di dalam pemerintahan. Lalu mereka rapat, mereka berembuk, dan mereka memutuskan apa yang harus kita lakukan agar Daniel keluar dari pemerintahannya. Yang pertama mereka lihat adalah Daniel adalah orang yang sangat tekun dalam pekerjaannya. Daniel adalah orang yang sangat taat sekali dalam pekerjaannya. Sangat rajin. Bahkan mereka tidak bisa melihat kesalahan dari Daniel selama dia memerintah pada saat itu. Lalu para wakil-wakil raja dan pejabat tinggi merasa bingung apa yang harus kita lakukan. Lalu mereka melihat bahwa Daniel adalah orang yang sangat taat beribadah kepada Allahnya. Setelah melihat situasi itu, mereka berembuk, bagaimana kalau kita menyusun strategi agar raja mengeluarkan suatu perintah, aturan, atau dalam istilah sekarang undang-undang dasar, agar Daniel tidak bisa beribadah kepada Allahnya. Agar Daniel terjebak di dalam kehidupannya. Agar dia keluar dari pemerintahan ini. Itulah yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi pada saat itu. Lalu mereka menghampiri raja dan menyatakan, bagaimana raja jika kita membuat suatu undang-undang, peraturan, dan menetapkan bahwa tidak ada satupun yang ada di bawah pemerintahanmu menyembah Allah lain, menyembah dewa-dewa, menyembah manusia kecuali ya Tuanku. Jika ada yang melakukan itu selama 30 hari, maka hendaklah dia dimasukkan ke lubang singa. Lalu raja pada saat itu memikirkan bahwa wah, ini adalah suatu kesempatan di mana semua pengikutnya akan menyembah dia, akan melihat dan memegahkan Raja Darius. Tentu akan sangat mudah bagi Raja Darius untuk mengiyakan permintaan dari petinggi-petinggi pada saat itu. Lalu disahkanlah undang-undang tersebut yang menyatakan selama 30 hari tidak ada satupun di antara masyarakat pemerintahan yang boleh menyembah dewa-dewa, menyembah manusia kecuali Tuanku. Itulah peraturan undang-undang dan itulah ketetapan yang sudah ditentukan.
dari hal tersebut apa yang bisa kita lihat? Ada satu politik di mana orang-orang mempergunakan hal tersebut untuk menjatuhkan lawannya. Tentu kita ketahui bahwa politik adalah suatu seni atau ilmu untuk mencapai yang namanya kekuasaan, baik secara aturan dan peraturan ataupun tidak secara aturan dan peraturan yang tertulis. Itu mereka pergunakan untuk menjatuhkan Daniel. Lalu ketika itu sudah diletakkan, ketika itu sudah disahkan, maka mereka menunggu reaksi dari apa yang sudah ditetapkan oleh raja. Mereka bergegas menemui Daniel dan mereka melihat bahwa Daniel tetap tekun di dalam imannya. Dia berdoa selama 3 kali dalam sehari, membuka seluruh jendelanya menghadap Yerusalem, dan dia menyembah dan berdoa kepada Allahnya. Mereka memanfaatkan kesempatan itu dan mereka melaporkannya kepada raja. Lalu raja pun sangatlah sedih karena Daniel adalah salah satu pejabat tinggi yang sangat dia kuasai, yang sangat dia sayangi, yang sangat dia damba-dambakan. Tetapi peraturan politik yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan pada saat itu harus menjatuhkan Daniel ke dalam lubang singa. Apakah Daniel takut? Tidak. Apakah Daniel lari? Tidak. Apakah Daniel mengelak dari itu semua dan menghindar dari peraturan itu? Tidak. Dia tetap teguh. Dia tetap taat. Ketika dia diperintahkan untuk masuk ke dalam lubang singa, dia masuk dan dia menaati undang-undang yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita tersebut, pertanggungjawaban orang Kristen sangat jelas ditunjukkan oleh Daniel di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah bisa kita lihat bahwa Daniel adalah orang yang sangat tekun di dalam pekerjaan yang sudah dipercayakan Allah di dalam kehidupannya. Dia sangat taat, bahkan raja menilai bahwa Daniel adalah pejabat tinggi yang layak untuk menjadi penerusnya di suatu hari. Itu adalah pertanggungjawaban orang Kristen yang pertama. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena pekerjaan yang diberikan Tuhan adalah suatu berkat yang harus kita sambut dengan ketekunan, dengan ketaatan, dan dengan keseriusan. Maka dengan itu semua kita akan menjadi contoh, bahkan kita akan dilihat. Inilah pertanggungjawaban orang-orang Kristen. Itu adalah pertanggungjawaban yang pertama. Pertanggungjawaban yang kedua adalah tetap teguh berdoa kepada Tuhan. Itu tetap ditunjukkan oleh Daniel walaupun dia sedang dalam ancaman, walaupun hidupnya sedang terancam akan kematian. Namun dia tetap teguh dalam imannya. Dia tetap berdoa 3 kali sehari kepada Allahnya. Itu adalah salah satu pertanggungjawaban orang Kristen di dalam kehidupan ini. Selain bekerja, orang Kristen juga harus berdoa. Tidak boleh hanya bekerja, tidak boleh hanya berdoa, tetapi orang Kristen haruslah bekerja dan berdoa. Itulah pertanggungjawaban. Namun di dalam kehidupan ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang Kristen sehingga dia lupa akan tanggung jawaban, sehingga dia lupa untuk berdoa, sehingga dia lupa untuk bekerja dan lain sebagainya. Karena apa? Karena politik-politik yang ada pada saat ini. Pengaruh-pengaruh dari luar yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai orang Kristen, walaupun kita diperhadapkan dengan pertanyaan, bagaimana jika pemerintahan menetapkan suatu peraturan, tidak boleh salah satu dari warga negaranya beribadah pada hari Minggu. Bagaimana tanggapan kita sebagai orang yang percaya? Tentu masih ada rasa takut yang kita miliki.
tentu masih ada ancaman yang terus menghampiri kehidupan kita. Itu adalah pengaruh-pengaruh dari luar. Namun contoh yang disampaikan oleh Daniel adalah tetap dia beribadah kepada Tuhan. Dan dia juga tidak lupa akan pekerjaannya. Dia tidak meniadakan salah satu apapun yang sudah dipercayakan Tuhan kepada dia. Dan itu adalah pengaruh dari luar terhadap iman kepercayaan orang Kristen. Dan tentu yang terjadi pada saat ini adalah pertanggungjawaban orang Kristen sering sekali dilupakan karena pengaruh dari dirinya. Pengaruh malas. Pengaruh orang-orang yang merasa bahwa tidak ada pertanggungjawaban sebagai orang Kristen. Hanya orang Kristen yang berbentuk identitas saja. Namun perlu kita ketahui bahwa orang Kristen memiliki tanggung jawab yang sangat banyak di dunia ini. Dan tentu banyak sekali pengaruh-pengaruh. Pengaruh-pengaruh daging, pengaruh-pengaruh pikiran yang menghambati kita untuk dapat melakukan tanggung jawab tersebut. Namun melalui firman Tuhan kita pada malam hari ini ingin mengingatkan bahwa tetaplah kita teguh, tetaplah kita mengingat tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bekerja dan berdoa adalah suatu tanggung jawab yang menjadi keharusan di dalam kehidupan kita. Apapun yang akan terjadi, politik apapun yang akan disampaikan kepada kita, tetaplah kita teguh. Jangan kita merasa takut, karena buah dari itu semua adalah kita akan menjadi contoh dan kita akan menjadi berita kehidupan bagi orang lain. Sama halnya dengan Daniel. Dia tidak mati di dalam lubang singa. Dia selamat. Bahkan raja juga berpuasa agar Daniel bisa selamat dari lubang singa. Lalu ketika dia selamat, kehidupannya menjadi berita sukacita bagi kehidupan orang lain. Dan inilah firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, mengingatkan tanggung jawab kita, dan kiranya buah dari tanggung jawab itu semua adalah berita kehidupan kita bisa diterima oleh orang lain. Ingatlah bahwa kehidupan orang percaya adalah orang-orang yang selalu berserah, berdoa kepada Tuhan, walaupun banyak orang di luar sana membenci kita berdoa dan beribadah. Tetaplah teguh, tetaplah kuat sebagai orang-orang Kristen yang bertanggung jawab. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama memuji dan mengucapkan syukur kepadamu. Dan kami telah mendengarkan firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kami untuk tetap menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Kami tahu ya Tuhan, kami sering lupa akan tanggung jawab kami. Kami sering berfokus hanya dalam pekerjaan yang kami miliki. Dan ada juga di antara kami hanya berfokus di dalam ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Namun melalui firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, mengingatkan bahwa kami tidak hanya bekerja, kami tidak hanya berdoa, namun kami juga tetap harus berdoa dan bekerja di dalam kehidupan ini. Karena kami tahu ya Tuhan, kami akan mendapatkan buah yang mulia yang daripada-Mu, pengakuan atas iman kami sebagai orang Kristen. Dan kami tahu ya Tuhan, begitu banyak sekali cobaan, tantangan, godaan yang membuat kami menjadi buta, melupakan segala tanggung jawab yang kami miliki. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan kami menghadapi segala politik-politik yang ada, yang menghampiri kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan juga yang selalu mengingatkan kami untuk tetap selalu berserah. Kiranya ketika kami berserah kepadamu, segala rasa takut yang kami miliki boleh kami hilangkan, dan kami memperoleh ketenangan yang daripadamu. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan perbuatan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Deita.
sadok awon. Tuhan patulus masa kami parbadiai ma pikiraki sai pargogoya tinobusmi mangaranoti nanidokmi. Tabasada marohata martang yang mahita. Depada jahuba amanami nama kaholongi hami saluhut na parangulmi to ninggulunami. Maulate madiho Tuhan didongani hodo hami diliotoro hai pasut di hami gabibui hami al Tuhan di bagasa bodarion mamujiho di bagas nami bial Tuhan. Depada jahuba manami totong maho namian di saluhut na parangulmi to ninggulunami. Nama ngalehon hahi pasut di perdagingon lumuwi Tuhan di partodion nami. Seunang ali Tuhan luas hami lilu diaka laka-laka nami. Alai saya totong hami ali Tuhan marsihoho tuho. Debata jahuba manami nunga hubigi hami hatama ali Tuhan na pinasahan ina posom amanami calon pendeta Samuel Hutagaul. Debata jahuba manami naik taruli hami ali Tuhan marhite hatami di saluhut na ngulunami. Tuhan ajari hami di parangulumiton di ngulunamion. Ukolongan ali Tuhan mararupoto jala ubiar mararupoto asa sian nasa nadong di portibion. Songon na posom si Daniel al Tuhan na ubiaran mararupoto daripada ukolongan mamereng akan di portibion. Debata jahuba manami di akka hagalion nami al Tuhan jujud do olo hami tarela di akka biar dingulu nami al Tuhan. Alai duku begi hami hatami ali Tuhan na pinasaha ni naposom. Naposom si Daniel ali Tuhan. Ubiarat di bana merupoto. Jala alauni ali Tuhan. Gabe di batu julu ibana ali Tuhan. Di harajaon ni Raja Darius. Debata jahuba manami. Saya sebut ali Tuhan tuhami. Akan ruas ni huriam. Naadong di Samarindon ali Tuhan. Nang naadong ali Tuhan di sadok pertibion. Debata jahuba manami. Amanami calon pendeta Samuel Hutagalon di saluhut na ali Tuhan pelayanan na. Sehoma nama perlu ibana na mangalehon habistaran na siya koy ali Tuhan. Ansa marhite na posomon ali Tuhan lam tarulu di pehami saluhut na dihatami. Tuhan asimaroham saya jari pergugui na posoming. Debata jahuba manami jujud dohami ali Tuhan mebiar dingulu namion ala ni akka parsahiton namasa ali Tuhan di negara namion nang luat namion. Ima penyakit COVID-19 nama semoldo pe ali Tuhan dilului pamaretanami ali Tuhan aka ubat na humbartusi. Alai moloho ali Tuhan nama dongani hami nama ngalinggomi hami. Sai Daudi ali Tuhan sian hami na porsea diho. Lumobi ali Tuhan di ruasmu saresot merak Samarinda kota ali Tuhan.
Debata Jehovah manami tuhoro pasatun nami ali Tuhan. Amanami inanami pandita ali Tuhan, mulai sian pandeta narsot sampai sahat ali Tuhan, tuaka ulan-uluan ni huria ali Tuhan, dihamina sa resoton sedongani bergugui Tuhan. Debata Jehovah manaming namangidom hamin turo pamu nabadi ali Tuhan. Masai kurang ali Tuhan di ruasmon aka na di bagasan hagalion ni perdagingon. Baik pi Tuhan na sedang nami di rumah sakit, na sedang berobat jalan. Tuhan nasi maroham selehoni ali Tuhan hai pason dinasida. Pergugu ya ali Tuhan. Sai pasu-pasu Tuhan aka oba na pinangan nasida. Suak songoni Tuhan nang aka para medis do aka oba na pinangan ni aka dongan namin na di para saitoni ali Tuhan sehoma na mamasu-masu nasida. Debata Jehovah manaming aka yana konami ali Tuhan. Natongo ditikyo na ali Tuhan nasida belajar online. Ala ni parsahiton na masa pandemi COVID-19. Debata Jehovah manami sehoma na mengajari na manorangi roha do pikiran na sida. Aka ahapi aka parsajar na binasaan inguruna gabi parabinoto amma ya Tuhan jalalas ni roha dihami. Mulutu ngarong aka yan konami ya Tuhan na sedang mengalului akaulaun asimaroham sepatuluhon ulau dinasida. Suak songoni ali Tuhan mulutu ngarong aka ruas ni huriami ali Tuhan aka yana konami naposo nanaing marhasohotan. Tuhan homa nabatuluhon juru nasida. Asimaroham ali Tuhan jaka yana konami pe ali Tuhan nadau nang junok siya kami ala ni parkarijuan ala ni aka persekolahan huwa sahat tamid mai tuhu ali Tuhan. Dongani nasida padau parmarasa perdagingon nang pertodion nasida. Debata Jehovah manami nang negara nami opeli Tuhan. Homa na manggonggomi nang pamerta nami ali Tuhan. Na mangalehon roha do pikiran nasyakoy ali Tuhan. Asabui merdalan pemerintahan ni negara namion ali Tuhan hobar tulomoni roham. Jala sai pergugom ali Tuhan aka pamerta nami mulai sian presiden, gubernur, wali kota suak soni ali Tuhan nang aka camat do jajaran na lebih rendah. Saya perbisuhi nasida lau memimpin rakyat na pinasapmon tunasida. Debata Jehovah manami gurang donyana li Tuhan aka sipangidon nami di tangyang namion na sotar pazor hami sada-sada alai saluhuna li Tuhan horo na boto na hobar di ngulu nami na hobar di huriam jala na hobar nang diaka yana kon nami asima roham li Tuhan sa lehom mai hobar tulomon roham. Perdosa na kurang dohami ali Tuhan sejumulo sesamai martangiah kami tuho di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mulai dihita. Debata mamandonganiho Rodina pajupang sogot Pangiring nadang mansohot Debata
mandongani ho horas pitawe horas be sai paju pangdo hitamu se horas hitabe horas be Tuhan mandongani hitabe Debatama mandongani ho Dilinggo mani habongna Hangoluhon mahatana Debatama mandongani ho Horas hitabe horas be Sai paju pangdo hitamu se Horas hitabe horas be Tuhan mandongani hitabe Tatangya koma peliata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale debata manami na dibono gijang hodo haroroan ni saluhut silon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na muliotus. Upasat hami masian na nilehom itu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelti bulhon harajan mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silon lehom itu hami. Asalam girgir hami mandok muleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakmai hita ditang yang alia manami. Alia manami dan dibono gijang, sai pinar badia maguarmu, sai roma harajonmu, sai saut malam meniroham di banu atongon songon di banu gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai hodo na punah harajaon, do tahagogon, ro dihasangapon saliling-lilingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsoran ni tod di parbadia, imana mandongani hita. Amin. 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 Shalom, horas madihita saluhutna. Horas. Shalom ibu-ibu, apa kabar di masa pandemi ini? Pasti punya cerita dan tantangan masing-masing ya, seperti saya juga. Yuk berbagi pengalaman dalam kondisi pandemi. Gimana cara kita agar bisa menghadapi kondisi ini dan bisa melihat lebih luas dan memahami tentang pandangan Alkitab mengenai ibu yang cakap dan kuat dalam menghadapi pandemi? Alternatif apa saja sebagai usaha yang bisa dikerjakan dari rumah untuk mengisi pundi-pundi ekonomi keluarga? Lalu bagaimana kita sebagai ibu yang kuat dan cerdas mendampingi anak-anak dan mengatasi stres dalam pembelajaran jarak jauh via online? Mari ibu-ibu, sama-sama kita temukan jawabannya. Dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh Seksi Perempuan HKBP Resort Merak Samarinda Kota dengan tema Ibu Cerdas, Ibu Kuat, dan Cakap di Masa Pandemi. Dengan narasumber Pendeta Deborah Purada Sinaga MPH sebagai Kepala Departemen Diakoni HKBP, Insinyur Rita Dinar T. Sitompul MP sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian Kota Samarinda, dan Psikolog Ospita Marlina Hutapea MPSI sebagai pendiri dan Direktur Biro Semaradaya Psikologi Bandung. Acara ini dilaksanakan melalui media Zoom dan live streaming YouTube HKBP Merak Samarinda di hari Sabtu 7 November 2020
pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mengisi link bit.ly/seksi perempuan HKBP atau dapat menghubungi Meltren Sibarani di nomor 0812 5183 1677, di nomor 0812 5183 1677. Buruan daftar ya. Acara ini gratis loh. Dan juga dapatkan door prize menarik untuk ibu-ibu yang mengikutinya sampai selesai. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.